YouTube channel. Kali ini aku bagiin resep banana cake yang enak dan pasti kalian suka karena bahan-bahannya nggak terlalu ribet, cara bikinnya juga gampang. Jadi jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe, dan share, dan like, dan komen. Buat yang mau tahu resepnya apa aja, udah aku tulis di description box. So, let's get cooking! So, ini dia cara buatnya. Kita siapin dulu 4 butir telur ukuran sedang. Jadi, kuning telur dan putih telurnya kita pakai semua, nggak ada yang dipisah dan nggak ada yang dibuang. Terus, 4 butir telur ini yang bakalan kita pakai nanti untuk bikin banana cake. Selain itu, kita pakai juga gula pasir sebanyak 100 gram. Kalau kalian nggak punya gula pasir dengan butiran halus, gula pasirnya bisa di blender dulu. Selain gula pasir, kita juga pakai brown sugar. Brown sugarnya bisa yang merek apa aja, yang jelas brown sugar, 100 gram juga. Selain itu, aku juga pakai 200 gram margarin. Kalau kalian misalnya mau pakai butter atau mentega tawar, itu boleh banget, tapi kalian harus tambahkan 1/4 sendok teh garam. Nah, karena ini aku pakainya margarin, jadi aku nggak perlu lagi tambahin garam. Selain margarin, aku pakai 300 gram tepung terigu protein sedang. Contohnya adalah segitiga biru. Nah, itu protein sedang. Nanti suatu saat kita akan bahas jenis-jenis tepung ya, teman-teman. Terus tambahkan juga 25 gram tepung maizena dan 1 sendok teh baking powder, juga 1 sendok teh soda kue. Dan ini diayak dan dicampur ke tepung terigu yang 300 gram tadi. Kalau udah seperti ini, boleh disisihkan ya. Next, kita siapin 500 gram pisang matang. Di sini aku pakai pisang raja, tapi kalau kalian mau ganti dengan pisang lain boleh aja. Terus tambahin 50 ml susu cair dan dihaluskan. Kalau kalian di rumah nggak punya food processor kayak yang aku punya, kalian bisa haluskan dengan menggunakan garpu. Boleh aja, yang penting dia halus dan nggak besar-besar. Setelah semua bahan-bahan kita siapin, saatnya kita mengocok telur dan juga gula pasir dan gula palem atau brown sugar. Ini kita kocok sampai dia kembang putih dan berjejak ya. Nah, hasilnya nanti bakalan kayak gini, udah kembang dan lebih pucat dia hasilnya. Ini berarti tandanya adonannya siap untuk dicampurkan dengan bahan-bahan lain. Terus kita masukkan pisang yang udah kita haluskan tadi. Masukinnya jangan langsung sekaligus ya teman-teman, masukinnya 3 tahap. Kenapa 3 tahap? Karena supaya dia mencampurnya, dia punya waktu untuk menjadi homogen dan dia nanti nggak akan ngendap. Atau kayak apa ya, kalau misalnya kita makan kue yang adonannya nggak rata, itu kan kadang ada yang di bawahnya itu keras. Nah, kayak gitu nanti jadinya. Kalau masukinnya sekaligus. Jadi masukinnya harus 3 tahap dan diaduk pelan-pelan dengan spatula kayak gini. Setelah pisangnya masuk, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita campurin tepung. Sama dengan cara kita masukin pisang, tepung ini juga jangan dimasukkan sekaligus, tapi dimasukkan dengan 3 tahap. Ini juga diaduk pelan-pelan dengan cara aduk balik seperti ini, supaya dia adonannya nggak turun dan nggak bantet. Nah, gitu caranya. Jadi harus 3 kali. Dan ini tepungnya juga tadi udah dicampur dengan tepung maizena, baking powder, dan soda kue. Gitu. Selesaikan sampai tepungnya habis.
Setelah tepung dicampur, ini saatnya kita masukkan margarin yang udah kita lelehkan tadi. Sebelum dimasukkan, kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Sebab biasanya kalau margarin atau butter setelah dilelehkan, dia itu ada endapan. Nah, endapan itulah yang harusnya kita pakai, itu lemaknya. Kalau yang di atasnya itu minyak, jadi kita harus aduk dulu, baru dicampur ke adonan dengan 3 tahap. Caranya sama dengan cara campur pisang dan campur terigu tadi, kita harus aduk balik dengan 3 tahap. Ini juga bertujuan untuk supaya adonan dan margarinnya ini jadi homogen. Jadi dia nggak gampang kempes waktu dingin dan dia nggak gampang ngendap waktu setelah dipanggang gitu. Jadi ini udah dicampurin, harus sampai homogen. Kalau sudah homogen seperti ini tandanya siap untuk dipanggang. Jadi pastikan margarinnya sudah tercampur rata dan dia tidak ada yang mengendap lagi di bawah atau di dasar adonan. Gitu, harus dipastikan benar-benar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, siapkan loyang tulban. Di sini aku pakai loyang tulban ukuran 22 cm. Kalian bisa oles margarin dan ditaburin sedikit tepung. Fungsinya supaya nanti kuenya gampang dikeluarin kalau udah mateng dan dia nggak lengket ke loyangnya. Tapi kalau misalnya kalian pakai loyang silikon ataupun loyang teflon, kalian nggak perlu lagi tabur tepung, hanya oles sedikit saja dengan margarin. Karena sifat loyang teflon dan silikon itu dia sudah anti lengket, jadi aman kalau misalnya kalian nggak tabur tepung lagi. Dan jangan lupa untuk panaskan oven 180 derajat Celcius dan ini akan kita panggang selama kurang lebih 30-45 menit tergantung oven masing-masing. Jadi kalian wajib mengenali oven kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk toppingnya ini terserah kalian. Kali ini aku pakai topping keju dan pisang yang aku iris-iris supaya dia lebih enak. Tapi kalau misalnya kalian pengen kasih topping yang lain, misalnya kasih kismis atau kasih seres, itu boleh aja. Terserah ya, kalau topping itu terserah masing-masing. Kalau mau penggunaan pisang juga bebas. Kalian punya pisang ambon, kalian punya pisang masa hijau, atau pisang yang lainnya di rumah, boleh dipakai. Yang penting komposisi dan cara adonannya sama dengan yang aku kasih lihat hari ini. Terus ada lagi satu bahan topping yang bikin aku tambah suka dan ini adalah favorit aku, yaitu cinnamon powder atau bubuk kayu manis. Nah, ini nih bisa nambahin aroma dan itu enak banget aromanya di banana cake. Aku suka banget. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, cinnamon powdernya bisa di skip atau bisa diganti dengan brown sugar. Bebas, kalau untuk topping mah terserah. Oke, ini siap untuk dipanggang di 180 derajat 30-45 menit. Nah, ini dia udah mateng dan baru aja aku keluarin dari oven. Ini tadi aku panggang kurang lebih 45 menit. Balik lagi ke oven masing-masing ya, teman-teman harus kenali ovennya masing-masing. Bisa aja di bawah 40 menit, bisa aja lebih dari 40 menit. Nah, sekarang akan kita keluarkan dari oven dan akan kita lihat dia kalau misalnya dioles pakai mentega atau margarin dan ditaburin sedikit tepung, maka belakangnya itu akan mulus gitu loh, jadi nggak nempel di cetakannya gitu. Tapi kalau misalnya biasanya nggak dioles, itu pasti biasanya nempel tuh kan, dia mulus jadi nggak nempel ke cetakannya. Yeay, hore, ini berhasil ya teman-teman. Kita potong yuk, kita lihat dan kita icip-icip rasanya gimana. Ini wangi banget, wangi kayu manisnya itu berasa banget. Ini enak dan kejunya juga crunchy. Ini tuh teksturnya lembut dan nggak terlalu manis karena kita tadi kan pakai brown sugar, jadi dia nggak terlalu manis banget walaupun pisangnya mateng ya teman-teman. Thanks ya yang udah nonton videoku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian mau dibikinin apa lagi. Dan juga share ke seluruh teman-teman kalian apabila kalian suka dengan videoku. So,
Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.